Jadi kenapa sekarang harus minta pertolongan dari tukang ngebor? Kecuali tukang ngebor ini memiliki lisensi sebagai penolong sosial, pribadi, dan internasional. Jadi dia menolong, diutus, dia punya sertifikasi dari Kementerian Sosial, saya ini datang sebagai penolong. Hola netizen yang tercinta, Tisa Ernie disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga Amy dan Aden Wong. Namun hal berbeda disebutkan oleh Aden Wong dan putrinya. Dalam sebuah obrolan di channel YouTube Dr. Richard Lee, anak Aden Wong, San, mengaku mengenal Tisa Ernie bukan sebagai pelakor, melainkan karyawan ayahnya. San bahkan mengatakan Tisa Ernie merawat ayahnya di saat sang ibu seolah tidak acuh pada sang suami. Sebelumnya, Tisa Ernie ramai disebut sebagai pelakor. Hal itu bermula dari curhat Amy di Twitter. Ironisnya, perselingkuhan itu terjadi saat Amy melahirkan anak keempat. Dalam proses persalinan, ia hanya dibantu asisten rumah tangga. Terkini, Amy yang membongkar perselingkuhan sang suami justru diserang balik oleh anak perempuannya. San mengatakan Amy adalah sosok ibu yang gemar berteriak, bahkan tidak sungkan untuk memukul. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ini dia klarifikasi dari anaknya sama suaminya yang sekarang tuh lagi viral banget ya kan, yang perselingkuhan itu, yang emaknya dipisahin dari 4 orang anaknya, apalagi yang masih bayi. Itu sih sebenarnya bener-bener kejam banget sih, tapi kita nggak tahu nih bakalan ada statement apa nih dari anaknya sama suaminya. Yang pastinya memang perbuatan anaknya tuh nggak bisa dibenarkan ya kan, Bo. Itu udah selingkuh tingkat Mahadewa ya kan. Nah, ini gue penasaran banget, dan lu tau gak sih, rasanya tuh deg-degan banget. Itu udah kayak bener-bener kayak gue menantikan filmnya gitu loh, kayak bener-bener kayak drama Korea in real life, kalah tuh film-film Korea yang sekarang lagi in. Guys, ini orang yang kita tunggu-tunggu ya. Ini adalah Aden Wong, yaitu suaminya Amy, dan dia akan ngasih tahu POV-nya dia. Dr. Richard Lee berhasil untuk mewawancarai si Mr. Aden Wong ini dan juga anaknya yang paling besar gitu. Dan itu tuh kayak wow gitu. Oke guys, menurut kalian gimana setelah kalian mendengar POV dari Aden Wong dan juga anaknya ya? Lumayan shock. Cuman gua sih ngelihatnya kayak gini. Kalau misalnya memang seorang suami in general ya, melihat bahwa ada sesuatu hal yang gak beres sama istrinya, apakah solusinya lo nyari selingkuhan? Apakah solusinya lu mengusir istri lu, baru habis itu bawa selingkuhan lu ke dalam rumah? Gua ngelihatnya kayak ada missing information gitu di sini. Ini tuh apa gitu ya kan? Sementara kalau untuk anaknya, kadang-kadang ini kita sebagai emak-emak, gue sih gak mau membenarkan kalau misalnya benar terucap kata-kata seperti yang dibilang sama anaknya Amy itu, sampai dibilang I wish you were never born, atau misalnya kayak my life is easier when I'm not giving birth of you, kayak gitu ya. Menurut aku sih itu too harsh ya untuk ngomong ke seorang anak, dan tentu saja nggak boleh karena itu bisa melukai mental si anak. Walaupun mungkin si ibu ngomong itu lagi emosi atau apa gitu ya, we just never know begitu ya. Tapi aku rasa sih itu bukan datang dari tempat yang jahat. Aku juga kurang ngerti ya, tapi ini mom in general kadang-kadang kayak gitu. Walaupun gua sama sekali tidak mendukung seorang ibu-ibu berkata hal yang hurtful kepada anaknya, tapi yang gue sesalkan adalah bagaimana penyelesaian konflik ini. Kalau misalnya memang family is number one for you, then you need to work it out properly, atau menyelesaikan masalah ini secara benar gitu, sehingga tidak terjadi skandal seperti ini. Kayak gitu sih, itu pemikiran gue. Kalau kalian gimana? Tentang klarifikasi suaminya Ibu Ami, kalau kata aku mah ya, mending gak usah repot-repot klarifikasi. Tujuannya apa sih? Cari pembelaan netizen ya? Di luar bener atau enggaknya segala perbuatan buruknya Bu Ami yang diceritakan sama suami dan anaknya, tetap aja perbuatan si Mister itu salah. Kenapa? Karena yang pertama, dia diduga selingkuh dengan si TE. Yang kedua, dia kabur bareng 4 orang anaknya, diduga bersama selingkuhannya. Kalau emang si Ibu Ami ini problematik, ya udah balik aja ke Singapura terus urus perceraian. Sesuai dengan perkataan Bu Grace Tahir, kalau pengadilan Singapura itu bekerja dengan bukti, tinggal ajuin aja kan semua bukti tentang keburukan atau kejahatannya Bu Ami. Aku yakin kok kalau memang itu terbukti, hak asuh nggak akan jatuh ke Bu Ami.
tapi ke suaminya. Nggak usah dibikin rumit deh bapak, kebanyakan drama, malah main kabur-kaburan. Apalagi tadi kata anaknya, mereka akan pindah lagi ke hotel lain karena hotel yang mereka tempati saat ini keberadaannya udah diketahui sama Bu Ami. Jadi heran kan ya, seburuk apa Bu Ami itu? Kenapa mereka sampai harus kabur ke sana ke sini buat menghindari Bu Ami? Nggak selesai Pak, mending buruan ke pengadilan urus perceraian ya kan? Kalau memang anaknya trauma ya buruan bawa ke psikiater ataupun psikolog. Jangan diajak kucing-kucingan kayak begitu. By the way, yang benar itu adalah she's drunk every day, bukan he is drunk. She is perempuan. Oke, ini adalah kesaksian dari anaknya dan bapaknya yang tentu mereka juga tour podcast. Tentunya hal demikian tidak bakal terjadi di Singapura atau di Korea atau di Eropa karena sebenarnya ini bukan urusan podcast. Tapi berhubung mereka tinggal di Wakanda, jadi mereka harus expose dulu di podcast, saling buka aib, dan baru sesuatu bisa jalan lah istilahnya. Jadi menurut saya cukup memalukan. Yang kedua, ini anaknya mengatakan bahwa ibunya segala macam jelek lah, apalah, inilah, itulah ya. Bahwa menyesal, bahwa mereka itu telah lahir, ibunya suka mengancam mereka, dan suaminya juga mengatakan bahwa dia adalah seorang istri yang tidak baik. Gue bertanya sekarang, istri nggak baik tapi setelah 4 anak. 4 anak itu banyak loh zaman now. Dan mungkin ini adalah anak paling gede atau nggak tahu. Tapi kalau 4 anak, masa setelah sekian tahun baru ketahuan sifatnya jelek. Kalau memang ada gejala dari awal-awal pertama menikah kan mungkin bisa dideteksi. Masa setelah 4 anak, itu logikanya, logika gua. Oke, Anda kata istri ini mengalami stres atau nervous breakdown. Oke, tapi kan anaknya ini mungkin kan warga negara Singapura atau Korea. Kalau memang di sini tidak ada fasilitas atau bantuan sosial, karena mungkin bantuan sosial harus pakai ampau, ya, karena saya apapun di sini harus pakai ampau kalau harus jalan, atau pakai ordal, orang dalam. Maka kan bisa sebenarnya, kan pastinya ini keluarga punya uang. Mungkin punya rumah di Singapura, atau di Dubai, atau di Korea, di Seoul. Masih bisa minta pertolongan sama social work Singapura. Karena anak ini adalah anak Singapura atau Korea. Jadi kenapa sekarang harus minta pertolongan dari tukang ngebor? Kecuali tukang ngebor ini memiliki lisensi sebagai penolong sosial, pribadi, dan internasional. Jadi dia menolong, diutus, dia punya sertifikasi dari Kementerian Sosial. Saya ini datang sebagai penolong dalam segala hal, sampai hal yang paling dalam, sampai masuk dalam keranjang kuning. Jadi logika saya di sini adalah bahwa saya tidak bisa terima mau dari pihak istri atau keluarga ini semuanya masuk dalam podcast untuk mencurahkan hati mereka. Jalurnya sudah ada karena 4 anak ini bukan warga negara Wakanda. Meskipun kejadian ini terjadi di Wakanda, mereka masih bisa minta pertolongan sama pemerintahan Singapura atau pemerintahan Korea. Dan pasti mereka memiliki jasa pertolongan. Mereka pasti lebih profesional dan tidak ada ampau. Jadi saya tidak setuju dua-dua ini, dan saya nggak setuju semua podcast yang telah mengundang mereka karena sedang mempermalukan kita Wakanda sendiri yang semuanya itu nggak beres, yang semuanya harus melalui podcast ngelambe dulu, saling fitnah, dan ini semua nggak masuk akal. Saya nggak percaya setelah 4 anak nggak ada angin, nggak ada petir, istrinya ya mungkin ya mengalami depresi, kita nggak tahu, ya mungkin harus diobati, bisa dialihkan ke rumah sakit mana. Kalau di sini memang tidak memadai kan bisa ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura, dan bisa lapor ke instansi aparat Singapura melalui kedutaan atau Korea. Gue nggak ngerti gitu loh, kayaknya gue tuh nggak pinter banget, tapi itu logika gue, kenapa harus yang ngelambe podcast ini menolong, padahal mereka itu hanya cari keuntungan, mereka tidak mencari keadilan, hanya mereka mau blow up untuk
AdSense, untuk keuangan, dan mereka pun terjebak di sini, keluarga orang kaya ini. Itu saja ya, semoga perkara ini cepat selesai dan tidak ada alasan kalau istri kita itu ngamuk-ngamuk atau stres, kita minta pertolongan wewe gombel. Itu nggak ada, di kamus manapun tuh nggak ada. Kalau memang doyan ya doyan, jangan bilang, iya gara-gara ini gue sekarang cari wewe gombel. Ya bilang aja doyan. Itu sih menurut saya, jangan kita terlalu berdrama. Sorry ya, semoga video ini tidak di take down karena saya ngomong logika. Masa saya nggak boleh ngomong apa adanya sekarang? Harus selalu ngomong tuh yang indah-indah. Ini kan kejadian tidak indah. Kenapa saya harus ngomong tuh yang positif? Ini kenyataan dan logikanya ada gua. Jadi tolong di take down, jangan mentang-mentang ini dilapor-lapor. Apa sih Rick gak bisa mengulas ya, membuka topik sedetail seperti Om Bule? Sirik deh.